padanya. Yang mana khalik, yang mana makhluk tahu dia. Orang yang bakobilah itu, maka orang yang bakobilah itu dia melihat sesuatu itu ingat kepada Allah. Ketika ianya mengingat Allah, ingat makhluk. Ketika ianya mengingat makhluk, ingat Allah. Itu orang bako itu. Maka di situ dikatakan hakikat dan syariat sejalan. Sedangkan orang pandangan fana tadi itu hakikat saja itu. Hakikat saja itu. Maka apabila seseorang yang mengkaji hakikat, apabila dia tidak difanakan Allah, dia mengkaji hakikat, dia berani mengaku Allah. Tetapi kalau orang fana tidak, pandangan hatinya hakikat itu. Pandangan hatinya hakikat itu. Di saat kita melihat diri kita, ingat Allah. Di saat kita ingat Allah, ingat diri kita. Itu orang bako itu. Bako di situ itu Bapak, daruri. Apapun yang ia lihat itu ingat Allah selalu itu. Tidak ada bercerai di situ karena berkekalan. Bako itu kan kekal, berkekalan di situ. Berarti Buya, kalau orang yang baka itu, kalau orang yang sudah sampai ke makam baka itu, dia tahu yang mana fasik dan jindik. Tahu dia itu. Paham. Tahu dia dasar haramnya, yang mana mubahnya, yang mana waraknya, yang mana zuhudnya, yang mana apanya, tahu dia detil itu. Karena bersatu di situ, bersatu syariat dengan hakikat. Nah, tidak bercerai di situ. Sedangkan orang fana tadi hakikat saja dalam pandangannya. Tetapi kalau orang sudah bako, syariat dan hakikat sejalan sekaligus itu. Tidak akan pernah bercerai itu. Itu orang bako itu. Nah, ini kalau sudah sampai dia kepada titik bako yang Allah berikan di situ, bermakna di situ orang-orang arif itu. Sudah wali Allah gelarnya itu. Kalau sudah di bako. Sudah wali Allah itu. Nah, kita ini bukan wali Allah, kita ini wali-wali santri, wali-wali nikah, kita ini. Kita ini. Kalau sudah sampai ke bako tuh sudah menjadi mursyid dia itu. Sudah menjadi mursyid, sudah menjadi pembimbing karena makomnya sudah Allah berikan aribillah. Sudah wali dia di situ. Sudah sampai seseorang tadi ke bako. Iya Dinda, sedikit. Ada saat seperti itu Dinda. Pada saat misalnya kita kumpul, saya kemarin malam itu 8 orang. Sampai 8 orang. Ada memang situasinya sehingga itu terbuka semua. Ada juga waktunya macet Dinda. Tidak bisa terbuka signal. Nah, ini apakah di antara salah satu orang misalnya itu ada yang tidak pantas untuk mendengarkan atau bagaimana sehingga pada saat kondisi saya bertiga berempat semua lancar. Begitu ada orang lain yang mungkin tidak sesignal, tidak bisa kita berbicara apa-apa. Nah, bagaimana pandangan Dinda ini melihat ini? Nah, itu ada gelombang, Pak. Itu makanya kalau misalnya kita ada berbicara tiba-tiba hati kita itu tertutup, itu gelombang itu. Bisa jadi kalau misalnya kita teruskan pembicaraan kita bentrok dengan yang lain yang baru datang itu, bisa bentrok itu. Itu kepekaan itu Bapak, kepekaan hati itu. Subhanallah. Artinya jangan sampai orang itu tersinggung atau terjadi satu benturan sehingga terkunci, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah selesai. Maka pindah ke judul lain. Nah inilah yang terjadi saya dalam perjalanan saya. Paling enak kalau kita berdua Dinda. Kalau kita berdua saja tidak ada lagi yang tidak terbuka. Begitu perjalanan saya Dinda. Kalau kita berdua aman. Tapi begitu lebih dari 2 orang kadang ada yang tidak bisa terbuka. Tidak bisa terbuka. Seperti itu. Ya, itu kepekaan itu Bapak. Kepekaan di situ.
umumnya ada seseorang tadi apabila sudah ada kepekaan tadi itu, bukan kita buruk sangka kepada orang, tiba-tiba hati itu tidak terbuka lagi dia. Tiba-tiba aja tertutup begitu. Itu tidak bisa dibuat-buat itu. Itu tidak bisa dibuat-buat itu. Terkadang kalau misalnya kita lagi bicara itu lagi terbuka semua itu. Karena lagi dibukakan sirnya tadi itu. Dia sir ke-1, sir ke-2, sir ke-3 terhubung itu sirnya sama guru-gurunya dulu itu. Kalau lagi terbuka itu. Kalau tertutup tiba-tiba tertutup aja itu nggak bisa lagi itu. Kadang-kadang kita ngobrol biasa aja lagi itu. Kalau itu sudah tertutup nggak bisa lagi bicara itu. Kalau dipaksakan nanti akal-akalan jadinya. Nggak baik jadinya. Benar. Jadi pernah satu ketika saya bertiga pun masih ada yang tersembunyi. Akhirnya saya panggil khusus satu orang itu dari ini ada 200 km dari sini. Saya panggil khusus ke rumah. Di situ baru terbuka semuanya. Dinda ini kalau di sini bagaimana? Artinya langsung praktek. Alhamdulillah terbuka semuanya sudah. Oh ternyata sebenarnya sama. Cuma kita sekarang saling menutupi selama ini. Jadi seperti itu hakikatnya Dinda. Bu ya, seperti itu hakikatnya yang saya alami. Seperti itu. Iya. Nah kita lanjutkan kepada saudara kita Bapak Man. Bagaimana untuk mendidik kalbu kita setiap pandangan pendengaran mengingat Allah. Contoh Bapak ya. Di saat kita mendengarkan suara apapun itu, tiada berhenti hati kita menitikatkan Allah. Jangan kita etikatkan itu Allah. Tetapi di saat kita mendengarkan sesuatu, etikatkan di hati. Pancing, zikir, Allah. Allah. Hadir hati dengan Allah dahulu. Di saat kita melihat sesuatu, hati Allah. Pancing di situ. Nanti bila mana terbiasa itu karam nanti itu. Apabila terbiasa itu karam itu. Dimulai dengan kita mendengar tadi itu Allah. Di saat kita lihat Allah. Di saat kita bekerja Allah. Di saat kita sendirian Allah. Di saat kita keramaian Allah. Bila mana ini diproses ini 7 hari saja. 7 hari saja karam itu. Tapi dengan bersungguh-sungguh karam itu. Badan di berjalan di bumi Allah ini melayang ini. Umpamanya kita mendengarkan khutbah di saat kita Jumatan. Dengarkan suara itu, hati tidak berhenti itu. Hubungkan hati terhubung dengan Allah tadi itu. Allah, 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 Allah. Nah, nanti jantung itu nanti Allah dengan sendirinya lagi. Allah, 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 Allah. Jantung itu dengan sendirinya. Hati yang merasai tadi itu di saat suara kita dengarkan, hati mengetikatkan dan merasai. Sehingga di situ dia menyebut Allah. Allah. Nanti baru jantung dengan sendirinya. Allah. 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 Bila mana sudah dengan sendirinya tadi itu, mesrakan pada zahir dan batin. Dirasai di setiap asma-asma yang muncul di jantung tadi itu. Mesrakan. Sehingga apa yang kita lihat di hati Allah. Di hati merasai Allah. Di saat kita mendengar merasai Allah. Praktekanlah. Di saat kita berbicara ini, tak luput dari situ. Suara tadi itu kita dengar. Allah, 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 Allah. Bila mana ini dibiasakan, apapun terdengar suara nanti di dada itu dengan sendirinya itu Allah. Dengan sendirinya itu Allah. Tidak dibuat-buat lagi itu. Dengan sendirinya nanti apabila dibiasakan kita melihat sesuatu di dada itu Allah, Allah, Allah. Lakukan selama 7 hari saja. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan di bumi Allah ini badan melayang-layang rasanya itu. Ringan badan kita itu. Anak Ababik pernah itu dia itu. Sering Ababik begitu dia itu. Kadang-kadang dia senyum-senyum sendiri sambil jalan itu. Kadang-kadang di atas motor. Enggak juga Bu ya. Itu
Iya Bu ya, mau nanya lagi Bu ya. Kan kita tukar berpikir di salah suatu tempat yang katanya rasanya itu makom kan tempat ya. Benarkah itu akan membekas di dalam tempat itu tatkala kita pergi? Atau kadang ada seseorang menceritakan akan misalkan contoh Buya berpikir di suatu tempat di situ di mana Buya bertempat lagi di situ. Lalu Buya pergi sudah terbiasa berpikir di situ. Lalu ada tempat lain juga setelah Buya tinggalkan itu orang itu masih orang yang ada di sekeliling situ. Kadang mendengar suara Buya tak berzikir Buya, apa benar itu Buya? Maksud Bapak ada seseorang atau saya? Ahli dikir lah, ahli dikir. Tapi tempatnya tidak pernah berpindah-pindah dia. Pertama di rumahnya ya, di rumah sendiri dulu terus dia berdikir selama berbulan-bulan. Setelah Buya pergi, itu di tempat yang baru Buya juga berdikir terus menerus itu kan, tanpa terhenti. Setelah pulang ke kampung, ketemu rumah yang awal tadi. Lalu keluarga bercerita, kamu walaupun pergi di sini kok tetap ada suara kamu berdikir. Apa itu benar Bu ya? Bagaimana? Maaf Bapak, penghujungnya tadi bagaimana? Penghujung saja, terakhir ini, perkataan terakhir ini bagaimana? Apakah itu orang yang ada di rumahnya yang ditinggal tetap mendengar suara Buya tetap berdikir walaupun tidak ada orangnya, dan ditinggal lagi yang satunya juga bercerita kepada Buya tetap di rumah itu ada orang yang berdikir, suaranya juga Buya di situ. Benar Buya itu? Nah ini adalah yang dikatakan melengket di kalbunya tadi itu. Di saat berzikir tadi itu lengket di kalbunya, jadi orang yang mendengarkan lengket di kalbunya. Lengket di kalbunya itu. Itu lengket di kalbunya itu. Itu ada yang seperti itu juga Bapak. Ada itu. Buya, makasih Buya. Iya. Waalaikumsalam Arif Billah. Arif Billah itu adalah sebagaimana seseorang itu ada beberapa tingkat yang dikatakan Arif Billah itu, saudaraku. Arif itu adalah sesuatu hal yang ianya soleh di situ. Arif itu, soleh itu adalah Arif itu. Soleh itu adalah orang-orang Arif Billah itu. Taat ianya dengan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Adapun ianya bermaksiat, tetapi dia tidak mengekali kemaksiatan. Itu Arif Billah itu. Amal soleh dia. Soleh itu ruang lingkupnya mencakupi daripada ketakwaan, keimanan, ihsan, nur iman. Itu soleh itu. Nur Islam sudah ada di dalam kesolehan tadi Arif Billah tadi itu. Maka seseorang yang Arif Billah tadi itu tidak mengekali kesalahannya. Berbeda seperti saya orang awam ini kan kadang-kadang iri melotot mata mulut kepada orang. Tetapi orang Arif Billah itu tidak. Dia tidak mau itu iri. Kalau dia ada merasa iri, cepat minta ampun kepada Allah. Berikutnya dia tidak mau iri lagi kepada orang itu. Ada juga dia iri kepada orang, berikutnya iri. Itu bukan Arif Billah. Arif Billah ini umpamanya iri kepada orang, itu kan maksiat baginya itu. Tetapi dia minta ampun kepada Allah. Berikutnya dia tidak mau lagi iri kepada orang. Itu orang Arif Billah dia. Begitu Robi ya. Ada orang mau pukul dari belakang, tapi pas saya boleh terdiam 5 detik, nggak jadi pukul. Nah itu bagus itu Bunda. Bagus itu. Iya, mau nanya. Itu antara kalbu dan kolbu itu kalau dia zikir itu bisa bersaut-sautan Bu ya. Kalau jantung Allah, terus kalbunya itu mengucapkan illallah, Allah, illallah, Allah, illallah. Ya. Bisa. Dia bahkan ada yang sampai 4 Bapak. 4 di situ, bahkan bisa ada yang 4 itu. Di pemikirannya, di geraknya, di hatinya, di jantungnya bisa 4 itu.
Kalau diteruskan bisa 4 itu dalam satu namanya itu. Bisa begitu Bapak. Karena ini bersaut-sautan gitu loh. Allah illallah, Allah illallah. Itu bisa terkadang di situ kan jantung Allah di sini ilallah, kadang di pemikiran itu, kadang di lisan la ilallah. Ada juga seperti itu orang itu. Oh, gitu. 4, ada 4. Tergantung dari wadahnya tadi itu. Itu maka seluruh anggota tubuhnya berzikir dengan cara dia sendiri. Iya Buya, terima kasih Buya. Iya, bahkan ada sampai 4 itu. Adakah mereka yang tidak ada guru juga boleh dalam keadaan fana atau bako? Nah, di dalam hal itu kalau tidak ada guru pembimbing di situ kapo, sedangkan orang fana ini berangkatnya kepada kesucian. Orang yang fana itu tidak mungkin dia tidak suci. Nah, maka makrifah itu ada 2, ada zaukiyah dan ada ilmiah. Ilmiah ini adalah yang dikatakan ammah ataupun dikatakan umum. Zaukiyah ini dikatakan kasah ataupun dikatakan khusus. Ada melalui hidayah daripada Allah yang dikenali langsung oleh Allah, dan ini ilmiah mengenali, sedangkan itu dikenali zaukiyah. Tetapi di situ memang betul-betul hatinya suci. Tidak ada berangkat orang yang bako itu dan fana dan bako itu berangkat dengan sesuatu penyakit hati, tidak ada itu. Dia memang berangkatnya itu daripada kalbun salim. Dari kalbun salim. Maka proses-prosesnya tempo hari itu pernah diceritakan. Seseorang, ini ciri-ciri seseorang yang dikehendaki Allah. Kita masuk dulu ke makrifah zaukiyah ya. Ditarik dia dulu daripada, diceraikan dulu dia daripada keramaian oleh Allah. Sehingga dia tidak mau lagi bergaul, jarang dia bergaul, sering dia menyendiri. Menyendiri dia, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di kamar, dalam menyendiri tadi itu bergetar hatinya. Kadang-kadang dia sholat menangis, tiba-tiba menetes air matanya itu. Kadang-kadang dia berzikir itu menangis, menetes air matanya itu. Tanpa dia buat itu. Banyak dia merenung di situ. Kadang-kadang badannya itu bergetar, kadang-kadang menggigil, kadang-kadang dadanya itu bergetar itu. Karena itu dia menyesali awalnya itu kesalahan-kesalahannya itu. Masuk di situ, dia enggan dia melakukan apa lagi kesalahan-kesalahan itu. Ini cara Allah untuk mendidiknya di dalam sesuatu kesendirian tadi itu, sehingga walaupun dia keluar rumah iri kepada orang, hatinya mulai gelisah itu, tidak mau lagi dia. Gelisah dia, hatinya. Dia mengiktikad, kok ini berarti Allah tidak mengizinkan saya untuk melakukan perkara ini. Bermakna saya tidak boleh. Nah, ini adalah proses daripada kelembutan hati. Allah lembutkan dulu hatinya. Hati seseorang tadi itu. Maka dikatakan Allah yang membolak-balikkan hati. Allah lembutkan hati seseorang tadi. Setelah Allah lembutkan hatinya, Allah hantarkan di saat itu bisikan-bisikan, sehingga dapat ianya menahan daripada bisikan-bisikan tadi itu, sehingga duduk ianya nanti pada kalbun salim. Dengan kalbun salim tadi itulah yang dikatakan hati yang suci, salim, selamat dia di situ. Selamat dia di situ. Lurus hatinya, selamat hatinya, bersih hatinya. Nah, ini orang-orang yang kalbun salim. Lalu Allah hantarkan nur. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang dihantarkan nur tadi, ada rasa terbelah di dadanya itu. Seolah-olah rasa terbelah dadanya itu. Lega sangat di dadanya itu. Lapang sangat di dadanya itu. Lalu disitulah tanda-tandanya nur. Di situ ada kelezatan di hatinya. Sangat nikmat itu. Pada disitulah prosesnya dia itu fana itu. Sehingga pada saat itu dia tidak menyadari lagi apapun yang tampak oleh pada dirinya itu Allah saja. Allah saja dia tampak. Sehingga apa yang dipandang sama alam ini sudah tidak tampak lagi yang selain daripada Allah. Maka orang-orang yang tadi itu orang-orang yang dikehendaki Allah dengan kesucian hati. Tetapi ada orang yang belajar tanpa ianya bersih hatinya tadi itu, mustahil dia itu bisa fana dan kelezatan tadi itu. Contoh saja kita makan kan, dalam keadaan sakit kita disungguh pun ayam goreng, pahit juga rasanya. Padahal ayam goreng ini sebagai orang sehat enak. Sate juga enak. Apapun yang enak-enak tidak bisa dikatakan enak kepada orang yang lagi sakit. Karena dia sakit, seleranya itu pahit. Kecuali orang sehat.
apapun yang dimakan pun walaupun sama cabai, walaupun sama garam, enak aja sama dia karena dia sehat. Orang sakit ini diberikan dia barang bagus, sakit tidak ada nikmat rasa sama dia. Begitu juga hati tadi. Bagaimanapun kita berzikir, apabila ada noda di hati itu tidak akan ada kelezatan itu. Tidak ada kelezatan itu. Dan begitu juga orang fana. Orang fana ini dia berangkat dengan kalbun salim, ada kenikmatan, ada kelezatan di situ karena hatinya lezat, hatinya bersih, hatinya lurus. Itu perbedaannya Kapo. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan fana lalu dia mengaku Allah, jahil dia nanti kepada Allah, bermakna dia berangkat tidak dapat membedakan yang mana bisikan hati, yang mana kritik hati. Yang mana dikatakan warid tadi dia tidak dapat membedakan. Ada bisikan hati, ada yang dikatakan kritik hati, ada dikatakan warid, tidak dapat dia membedakan di situ. Karena apa? Karena dia itu ada noda di hatinya. Kalau orang yang betul suci dia, ini bisikan hati. Oh, ini kritik hati. Oh, ini warid daripada Allah. Tahu dia di situ. Nah, perihal-perihal ini pembimbinglah yang mengarahkannya di situ. Oh, kalau datang bagimu, ini warid namanya. Kalau datang kamu ini nafsu namanya. Ini datang hawa kalbu namanya. Ini datang setan ini namanya. Oh, ini datangnya petunjuk namanya. Oh, ini datang ini melalaikan kamu datangnya. Jadi proses-proses dalam pembimbingan tadi itu guru tadi itu yang paham itu untuk memanik hati tadi itu, sehingga memang terbuka jalan kita tadi itu, baru dapat kita Allah anugerahkan kemakrifatan. Orang berguru itu bukan langsung dia paham, bahkan ada setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun baru Allah pahamkan dianya. Bukan satu kali berguru itu langsung kita paham itu. Itu hanya bentuk pengetahuan yang diantarkan, tetapi pemahaman tetap Allah yang memberikan. Itu perbedaan orang berguru. Contoh kita berguru kan, Pak, pengetahuan yang diberikan itu, tapi paham Allah. Apa tandanya paham tadi itu Allah memberikan? Di saat kita telah berangkat di situ, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun, baru terbuka hati, terurai kembali itu guru-guru yang menerangkan tadi itu. Di saat terurai ilmu-ilmu yang diberikan, pengetahuan diberikan guru tadi itu terurai kembali. Baru masuk dia kepada zauk di situ, terbuka dadanya. Kadang-kadang kepalanya itu rasa terbuka itu, seolah-olah ada cahaya yang masuk ke tubuhnya itu. Sangat nikmat itu. Di saat gurunya memberikan pengetahuan dulu itu terurai kembali. Oh, maknanya di sini ya. Ini penerangan guru tadi ini begini dulu. Oh, ini artinya itu paham. Lalu Allah tambahkan lagi uraian-uraiannya itu. Dengan sendirinya, karena terbuka sir tadi itu, Allah bukakan sir kepada hatinya tadi itu, maka lezat dia di sana. Itu tanda-tanda seseorang yang Allah berikan paham di atas dia telah berguru tadi itu. Bukan sekaligus dia menerima paham di atas guru tadi itu, tidak. Itu hanya sebatas pengetahuan. Masalah bakola dijelaskan gurunya, masalah fana dijelaskan gurunya, itu pengetahuan itu. Bila mana Allah telah memberikan kepemahaman itu sama levelnya nanti kepada orang zauqiyah itu. Yang dikehendaki Allah tadi, ada kelezatan dia di saat memandang tadi, di saat mengalirnya ilmu yang diuraikan tadi oleh gurunya dulu itu terurai kembali dan ada tambah-tambahannya dengan rinci dia nanti di situ terperinci dengan sendirinya. Karena itu dikatakan paham yang datangkan Allah. Karena paham ini datangnya diperjalankan. Bukan guru memberikan itu, tidak. Di saat kita berjalan itu paham itu datang. Itu dikatakan hakikat. Torik itu jalan hati. Di saat pandangan hati itu sudah telah mulai terbuka, itu dikatakan hakikat, bertemu dengan hakikatnya di situ. Maka buahnya itu adalah Allah kenalkan dengan kemakrifatan. Begitu Kapo, itu ada perbedaannya. Maka hendaklah kita itu betul-betul ada pembimbing di situ. Bisa dia nanti kalau misalnya nggak ada pembimbing tergelincir di situ. Berhati-hati kita. Tapi pembimbing ini betul-betul dia telah memang melalui perkara itu. Bukan sekadar ilmu dia. Bukan sekadar ilmu pengetahuan dia tahu, tetapi dia telah berjalan betul di situ. Tahu dia itu. Yang dari mana berangkatnya, apa saja godaannya, dari mana batasannya.
hukumnya kalau misalnya dia mengitikadkan bagaimana itu, ataukah masuk kepada subhat, ataukah masuk kepada haram dia apabila mengitikadkan ini, apakah masuk kepada wajib atau apa masuk kepada sunat. Paham dia di situ itu. Dasar-dasarnya nanti itu. Apakah masuk kepada fasik, apakah masuk kepada kafir, apakah masuk kepada zindik. Paham dia di situ. Nah, itu orang-orang yang telah diperjalankan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, karena Allah yang memberikan paham. Contoh, orang yang naik tingkat kepada makom itu, contohnya begini. Ada sesuatu kita lihat, orang melakukan sesuatu keburukan, pemikiran kita buruk pada saat itu, lalu datang menggema itu di hati kita dan tubuh kita menggigil itu. Pandanglah aku, katanya. Menggema itu. Lalu tersentak kita dan tersadar kita. Astagfirullahalazim. Itu makom musyahadah yang Allah berikan kita. Nah, setelah kita pandang lagi tadi itu, tidak ada lagi kelezatan. Bermakna makom itu Allah naik tarik lagi ke atas itu. Kenapa di saat kita tadi itu, di saat ada prasangka buruk, menggema itu datang, pandang aku. Setelah menggema tadi itu, hadir kelezatan. Dalam beberapa bulan dan setahun, dia selalu memandang itu, hadir kelezatan. Setelah itu, tidak ada lagi kelezatan. Bermakna orang ini dinaikkan kepada level yang lain. Yang lebih dahsyat makomnya itu. Pada makom ini, bertambah lezat lagi dianya. Bertambah lagi lezatnya. Maka, hal-hal yang menggugurkan tadi itu di saat apa? Orang itu mengekali kemaksiatan. Gugur itu semua nanti. Tidak mengikuti perintah Allah, gugur itu. Tidak berzikir ianya kepada Allah. Itu akan mengugurkan 3 perkara ini. Jadi, semakin orang itu terhindar daripada kemaksiatan, contoh, mengajak umpamanya ada cewek-cewek umpamanya mengajak kita untuk zina. Atau perempuan mengajak cowok untuk zina. Terhindar kita dari situ. Kita tahu pada dasarnya kita lagi dalam sesuatu proses. Dapat kita menghindar itu, maka tambah kebahagiaan kepada hati itu. Tambah lezat, tambah nikmat. Karismatik itu akan tampak timbul sendirinya. Wibawa itu akan tampak dengan sendirinya itu. Bukan karena dengan dukun-dukun kita minta wibawa. Wibawa itu hasil daripada jernih hati. Kebijaksanaan itu hasil daripada jernih hati itu. Dari godaan-godaan yang tadi bisa dilawannya tadi itu, atas pertolongan Allah tadi itu, terhindar dia daripada kemaksiatan, maka tambah meningkat ya. Itu yang dialami oleh para nabi Yusuf, oleh nabi dan nabi yang lain. Seperti yang dicontohkan sebagai Nabi Yusuf digoda oleh Zulaika. Tahan dia di situ. Hai, ini kita melihat pantat cewek saja melotot mata, kan begitu? Ini yang bahaya ini. Kita di dalam sesuatu keadaan normal. Wajar kita seperti itu. Tetapi tidak boleh kita mengekali kemaksiatan itu. Mampu kita tidak sebagai laki-laki tahan dengan godaan itu? Mampu enggak tidak perempuan tahan dengan godaan itu? Itu perihal syahwat itu. Belum lagi iri, belum dengki, belum benci. Tahan tidak kita di situ. Semakin dapat tahan, maka itu akan bertambah-tambah itu. Akan bertambah-tambah itu. Nanti ditarik Allah lagi kepada makom yang lainnya. Disitulah nanti pada suatu saat berbelah dia di situ dirinya, tampak dirinya berhadapan putih keperakan di situ, nampak pada dirinya. Tampak di situ. Tersenyum dirinya melihat dirinya sendiri. Keluar dengan pelan lembut sangat itu. Sangat lezat itu. Baru masuk lagi dengan lembut itu. Putih keperakan warnanya itu. Setelah itu baru naik lagi jalannya itu. Nah, ini batas sampai di situ juga, karena yang berikutnya itu tidak boleh saya menceritakan lagi, karena itu wilayahnya sudah rahasia pribadi. Banyak lagi perjalanan-perjalanan itu, Kapo.
Kalau dilihatkan berhadapan itu bisa korin, bisa amalia, tetapi keluar pada diri kita itu yang dikatakan diri kita. Sekatan dengan diri. Assalamualaikum. Sekatan dengan diri Dinda. Saat keluar dan tidak ada lagi batas. Maksudnya begini, mau apa di depan, mau apa, dia akan kalau berani untuk ini dia akan hancur. Dia akan hancur. Dan seakan-akan kita ini sudah melebur dengan alam semesta ya. Melebur apa? Bukan menyatu, melebur ya. Bagaimana kata-kata yang tepat? Bukan. Kalau untuk perkara itu Pak, sulit saya untuk menceritakannya, itu rahasia pribadi sebenarnya dalam perjalanan itu, tapi dia tidak melebur. Tetapi itu dia keluar dengan sendirinya, itu sangat lezat dan sangat nikmat, sangat itu. Dia masuk juga dengan pelan nanti dengan lemah. Gak bisa saya menceritakan lagi itu. Ya. Saya paham. Itu privasi. Ya, sebuah perjalanan masing-masing dijalankan itu. Berbeda-beda itu, dan merasakannya juga dengan rasa itu kan tidak bisa kita deskripsikan. Tidak bisa. Nanti itu banyak lagi perjalanan ke atas itu Bapak. Banyak lagi, bukan disinggah di situ saja itu. Banyak lagi itu apabila wadah itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin bertambah-tambah itu. Kepemahaman, kemakrifatan tadi itu dengan sendirinya bertambah-tambah itu. Asalkan dengan satu catatan, tahan kita dengan godaan. Itu aja. Tahan saja dengan godaan, sudah akan bertambah-tambah aja dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya udah mencela-mencela kita dengan godaan tadi itu, udah sulit untuk ke atasnya lagi itu. Butuh proses lama lagi itu. Sulit lagi itu. Iya Buya, apakah ada istilah fana fil mursyid terkait dari bahasa Kang Sapara tadi, ketika gurunya pergi dari rumahnya, suara gurunya masih ada berbekas di rumahnya gitu. Apa bagaimana atau bagaimana mungkin? Itu fanasih itu. Fanasih namanya itu. Fana mursyid juga itu namanya. Iya betul, itu fana itu saudaraku. Jadi fana itu sebelum fana fillah, Fana dengan harus guru. melalui fana fil mursyid dulu. Iya, harus melalui itu dulu karena itu dikatakan wasilah. Jadi pembahasannya, kebanyakan dari pembahasan kita ini harus melalui memang bimbingan seorang guru ya. Betul. Kalaupun memang ada yang khusus, tapi itu mungkin hanya sebagian kecil mungkin gitu ya Bu ya. Betul. Itu sudah betul-betul orang tadi itu dikehendaki Allah untuk kepada murabi itu, betul-betul orang itu dikehendaki Allah itu. Bukan murabi itu menghendaki itu. Orang tadi dikehendaki Allah untuk ke murabi tadi itu. Sehingga dengan wasilah tadi itulah yang terhubung tadi itu, fanasih namanya, fana murabi, fana mursyid ya juga namanya itu. Betul itu saudaraku ketua MPR. Betul itu. Ya, ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Musa ketika di Bukit Tursina ingin Allah didatanginya, maka leburlah bukit itu ataupun gunung itu mungkin. Jadi apakah Nabi Musa pun itu panah dengan alam semesta itu atau dengan Tuhan itu, bagaimana itu Bu ya? Oh, itu adalah sesuatu penampakan sebagaimana Nabi Musa dalam satu riwayat di dalam Al-Quran meminta melihat zat Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa ke Gunung Tursina. Itu pecahan Gunung Tursina itu, di samping-sampingnya itu pecahan Gunung Tursina itu. Memang pecah itu, memang hancur itu. Sebagian ulama berpendapat itu seujung kuku daripada nur tadi itu yang Allah letakkan di situ. Hancur gunung itu, pingsan Nabi Musa. Maka Toriko itu zat semata-mata di situ, itu pencariannya itu kepada zat, tauhidul zat. Pasti ada Toriko itu zat semata-mata mengetikatkan itu. Kan itu.
Dari 30 hari ditambah 10 hari. 40 hari. Maka kaedah suluk diambil di situ. Satu-satunya. Iya. Sebab itu selama 40 hari itu Nabi Musa itu menutup wajahnya. Barang siapa yang melihat muka Nabi Musa itu buta. Tidak bisa itu. Maka kaedah suluk diambil dari situ, kita menutup muka. Merujuk ianya kepada Tauhidul Zat itu. Tauhidul Zat itu. Merujuk dia di situ itu. Iya, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Kalau kita itu melintas berjalan ada kuburan, setiap lewat ada kuburan, lalu kita itu berucap salam. Setiap lihat kuburan berucap salam, Bu. Setiap ada kuburan berucap salam. Yang pertama itu, Bu, yaitu ada apa, Bu? Yang kedua, pada saat kita itu di keramaian lalu macet, kita itu berbicara sendiri, lalu memaknakan inilah kebesaran apa kekuasaan Allah. Melihat seseorang misalkan gerakannya tidak sama, terus duduknya tidak sama, jadi semuanya tidak ada yang sama, lalu lari ke kita, ya Allah, Engkau maha kuasa di situ, Allah, Engkau memang maha besar, kan begitu, Bu. Ya, itu gimana, Bu? Nah, pertama di dalam hal tadi itu memang disunahkan Rasulullah setiap kita dalam kuburan itu kita membaca Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu memang disunahkan. Nah, ke dalam keadaan sesuatu di setiap kita melihat gerak diam tadi itu bab musyahadah itu. Di saat kita memandang tadi itu lalu hati mengiktikadkan dan translate di hati tadi itu adalah sesuatu hal perjalanan daripada batiniah tadi itu yang mengiktikadkan dalam bentuk bab musyahadah batin namanya itu. Musyahadah batin namanya itu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Maaf Buya dan semuanya, mohon izin turun dulu, mau istirahat dulu Buya. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Man. Lanjutkanlah begitu. Amalkanlah, lanjutkan. 7 hari saja, insya Allah atas pertolongan Allah. Iya, amalkanlah. Waalaikumsalam yang telah memberikan salam. Nah, ada perjalanan-perjalanan tadi itu bisa kita sampaikan, ada yang perlu didiamkan karena di situ kalau warid tidak boleh diceritakan. Cuman kalau misalnya untuk perjalanan itu ada yang bisa kita ceritakan, ada yang tidak. Kalau diri sejati yang mana Nina Banten. Waalaikumsalam. Silakan jalan pulang. Lanjut dulu, Bu, ya. Iya betul, karena wilayahnya Zauk Bunda Dayang. Iya Cek, ini kena merokok. Ya alhamdulillah lah. Iya saudaraku nih. Yang goda umumnya iya, itu harus paham kita di situ tuh. Goda-godaan tadi itu. Bila mana seseorang tadi lulus dengan di situ, itu dikatakan ujian tadi itu, lulus dia di situ. Rapornya itu bagus itu, ranking 1 dia itu. Kalau lulus di situ, ranking 1 dia itu. Naik kepada kelas lagi, umpamanya kelas 1 dia akan lulus di ujian, ranking 1 dia, dapat hadiah dia. Umpamanya piala atau buku, atau kita dulu sekolah kan, dapat hadiah itu sekolah dulu. Bermakna hadiah ini diwarit tanpa lezat artinya tadi itu. Naik dia ke kelas 2 makomnya lagi. Sampai naik kelas 6, sampai nanti ke SMP, sampai tidak ada putus-putus itu. Terus Allah naikkan itu. Kalau tahan godaan tadi itu. Itu saja kuncinya. Jaga, jangan sampai terkotori hati,
jangan mengekali kemaksiatan, tahan godaan. Sudah, insya Allah. Insya Allah. Naik sendiri dia itu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana nanti tergoda saja, jangan mengekali kemaksiatan. Nggak boleh. Mengekali maksiat itu contohnya, kita saya harfiahkan kepada bakwan. Bakwan itu umpamanya sudah salah itu. Lalu kita makan, bertobat kita. Besok makan lagi, bertobat. Itu sama saja mengekali kesalahan. Kalau orang yang hari bila tadi itu, makan bakwan sudah salah. Dia tidak mau lagi makan bakwan itu. Begitu perbedaannya. Kalau sudah tahu kita makan bakwan itu salah, kita mengetikatkan tidak makan bakwan lagi. Besok ketemu lagi bakwan, kita makan lagi bakwan. Itu memperolok-olok namanya. Itu nggak dibenarkan itu. Tetapi kalau orang hari bila tadi itu nggak mau dia makan bakwan. Setelah makan bakwan, itu maksiat katanya, dia tidak mau lagi makan bakwan itu. Bagaimanapun datangnya, sudah tidak mau dia itu. Begitu orang hari bila. Bukan dia tidak ada bermaksiat, ada dia bermaksiat, tapi dia tidak mengekali. Dia mahfud, bukan maksum, berbeda dengan Rasul. Nabi Musa itu sebagai perumpamaan makhluk, itu hayalan. Ini macam-macam lah, ini banten atau apa. Kita tidak boleh menafikan Al-Quran itu, tidak boleh. Kalau tidak ada apa, tidak ada jasa Firaun itu, kalau dia itu sebagai simbol saja. Gunakan akal sehat, Nina Banten, Raffi Motor. Ada dikatakan mikrat Nabi Muhammad itu apa juga simbol saja. Lihat batu itu yang bergantung di dekat Masjid Al-Aqsa. Itu bukti mikrat. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim itu simbol. Lihat dari itu runtuhan kerajaan Raja Namrud. Ada juga yang mengatakan Nabi Sulaiman itu simbol. Lihat itu bekas-bekas kerajaan Sabak. Ada juga yang mengatakan Nabi Musa itu simbol. Kenapa itu Firaun sampai sekarang jasadnya itu dimumikan orang? Nggak berpikir kita di situ. Gunakan akal sehat Mbak Banten. Mengaji boleh, tetapi jangan menyimbolkan seperti itu. Bermakna kita ingkar dengan firman Allah di dalam Al-Quran itu. Kenyataan-kenyataannya sudah dinampakkan, ingkar juga di situ. Nggak boleh begitu cara mengaji itu. Hati-hati deh. Jangan durhaka sama kasih Allah. Jangan durhaka di Allah. Nanti Allah murka. Betul itu Bapak Bik. Nabi Musa itu adalah kekasih Allah itu. Kita nafikan seperti itu, gugur keberkahan ilmu itu jadinya itu. Jangan salah-salah kita. Orang yang mengetikatkan betul-betul itu Nabi, berkah ilmunya. Tetapi orang mengetikatkan itu simbol, gugur keberkahan ilmunya. Yakinlah, kalau nggak percaya. Maka yang kemari itu suka berdebat mulu. Itu bahaya itu. Saya tidak membenarkan perkara itu. Boleh mengaji setinggi apapun, tetapi ingat, jangan menyalah aturan dan koridor yang telah ada di dalam Al-Quran. Lagi banyak banget ditimpa musibah, saya tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah saudaraku, nggak apa-apa. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai moksa sesuai dengan tujuan moksa itu, astagfirullahaladzim. Bukan kuburan tanah om tubuh kau itu kuburan kalau jiwa belum berfungsi. Rafli Motor, Nina, kalau paham-paham itu, maaf ya, kalau paham-paham itu yang Anda ketahui, nanti tak baik saya menyampaikan jadinya. Sebelum Anda mengetahui itu, terkadang-kadang orang itu telah meninggalkan perkara itu. Anda baru mengkaji, orang telah meninggalkan. Orang baru mengkaji, kamu baru mengkaji, orang telah meninggalkan hal itu. Tidak boleh seperti itu. Itu kata-kata filsafat yang kamu gunakan itu.
Ada juga kata-kata mantik di situ. Tetapi kamu sendiri tidak paham bagaimana kamu memantikan dan membenah daripada filsafat tadi itu. Filsafat itu diawali digunakan kepada orang-orang apa dahulu itu. Yunani itu yang membuat filsafat itu dahulunya itu. Yang awalnya itu. Begitu Nina Bantennya. Kalau misalnya masih duduk di situ, silakan. Jangan dicampur-campur adukkan. Kalau itu sudah paham itu, jangan dijelas-jelaskan di sini. Jangan sosok-sosok keren deh di bawah itu tapping-tapping seperti itu. Gak boleh seperti itu. Jangan menyembol-nyembolkan sesuatu. Kemana kamu belajar? Siapa yang mengajari? Dinaikin baik Bu ya, rapid motor itu. Nggak usah biar. Sudah turun Bu ya. Nggak usah. Nggak perlu itu. Nggak usah. Iya, izin Bu ya, kita beralih aja lah ke yang lain itu, nggak Ya. terlalu tengah. Jadi Bu ya, ada istilah la harfin wala sautin ya. Apakah itu harus melalui fana fana fillah dulu, atau fana sifat, atau fana fil asma dulu, atau bagaimana itu Bu ya? Tidak, saudaraku. Contoh ya, tiada huruf tiada nama itu dalam kita zikir sudah dapat menemukannya itu. Contoh, di saat kita berzikir itu terkadang kan pindah dengan sendirinya itu, saudaraku ketua MPR. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 hu. Sebab itu hening keseluruhan lagi, tidak ada lagi ucapan di lisan, di hati itu sudah hening itu. Sudah diam di situ. Dia pindah dengan sendirinya zikir itu, tidak dibuat-buat itu. Bukan kemauan kita itu. Kalau pindah sendiri itu merujuk dia kepada makom bermakna di situ. Lalu diam seluruh anggota tubuh. Diam hati itu, nggak menyebut lagi. Hanya suara jantung yang terdengar sama kita. Terdengar jelas itu. Tiada huruf, tiada nama, bermakna di situ, tampak di situ kebesaran Allah pada diri kita. Itulah yang dikatakan musyahadah. Yang tiada huruf, tiada nama itu musyahadah namanya itu. Dibukakan di situ, maka tampak di saat kita zikir tadi itu. Maka tiada huruf, tiada nama itu musyahadah itu. Kenapa musyahadah tadi? Kebesaran Allah yang tampak itu keluh lidah kita, apalagi yang kita ucapkan. Itu tiada huruf, tiada nama, musyahadah itu. Keluh lidah kita, kalau betul-betul prosesnya di situ. Kadang-kadang kalau prosesnya masuk di situ, bercucuran air mata kita itu. Kalau betul jalannya itu, bercucuran itu. Tampak sekali kebesaran Allah. Itu dia katakan tiada huruf, tiada nama itu. Sudah hening di situ, sudah diam dia di situ. Itu musyahadah. Nah, baru di situ penyaksiannya benar. Baru di situ penyaksiannya benar, sehingga di situ taat ianya ke perintah Allah. Iya Bu ya. Nah kalau gini Bu ya, kalau artinya pemahaman itu, suatu pemahaman itu kita tahu arti pemahaman yang hakiki tanpa kita sadari, itu dinamakan apa Bu ya? Bagaimana saudaraku? Pemahaman begini misalnya, dalam suatu firman Allah itu, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ia meninggal, maka surga baginya. Gitu. Nah setelah kita tanpa disengaja gitu, artinya kalimat itu tuh kita selami itu nyata, pemahamannya itu nyata gitu, bahwa itu memang benar gitu. Artinya bukan sekedar pemahaman yang tertulis, arti yang tersirat itu. Ya. Itu dinamakan apa itu? Nah, ini masuk dia kepada yang dikatakan bisa, contoh begini saudaraku ya, kita berangkat dari dasar dulu, nanti merujuk kita kepada wasil ya. Begini,
Kulimah la, kita menzikirkan afdol daripada zikir itu la ilaha illallah. Kita amalkan itu. Kemanfaatannya itu adalah menyelam daripada nanti bisa langsung ianya kepada kemakrifatan itu. Orang yang mengetikatkan dalam berzikir la ilaha illallah ini bisa dia langsung kepada makrifah itu. Sehingga tampaklah sebatang tubuhnya itu la ilaha illallah. Sehingga tampaklah langit dan bumi beserta isinya la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang tampak selain itu. Tidak ada lagi yang ada, hanya Allah. Itu wasil itu. Itu sudah masuk kepada golongan wasil itu. Orang-orang yang sampai itu. Maka jangan diremehkan zikir la ilaha illallah itu. Karena itu keutamaannya di situ. Maka di dalam thariqah terbagi 4 itu kan. La inilah, itulah dibagi-bagi itu. Itu untuk memesrakan saja. Tetapi kalau orang berjalan nyata itu la ilaha illallah kalimah di batang tubuhnya itu. Nyata itu kalimah la ilaha illallah langit dan bumi beserta isinya. Segalanya maujud yang ada hanya Allah. Itu pemahaman sampai itu. Wasil di situ. Ya Bu ya. Itu wasil itu. Jadi gini Bu ya, artinya begitu kita pertama gini. Yang pertama itu yang kita cari keputusan kaji itu. Nah, kata kita ya itu yang tertinggi. Setelah kita berjalan lagi, oh ternyata bukan itu. La ilaha illallah juga. Nah, artinya yang kita baru kita Buya sampaikan tadi. Setelah dengan perjalanan waktu ternyata bukan la ilaha illallah lagi. Pemahaman antara Muhammadur Rasulullah. Kenapa dia diutus? Artinya nah itu berarti sama dengan tadi Bu ya. Begini Bapak. Itu bukan masalah tertinggi ataupun tidak. Sampainya artinya, maaf dulu Bu ya. Maksud saya tuh artinya supaya saya tuh jangan apa? Jangan macam mana ya? Jadi artinya oh ini loh udah kamu kerjakan. Ternyata kita yakin benar ini yang kita kerjakan. Ternyata ada lagi yang harus kita kerjakan gitu maksudnya itu. Nah begini Bapak ya. Sabar dulu Bapak ya. Sebentar begini ya. Bila mana kalau misalnya belum ada karam di sana, hanya sebatas ilmu, itu tidak boleh juga itu. Kalau orang betul-betul karam di situ, dia nanti banyak itu metodenya. Tidak ada lagi berulang-ulang seperti itu, tidak ada Pak. Orang yang betul-betul karam di situ bukan sekedar ilmu, dia berbeda itu Pak. Itu berbeda itu. Kalau betul-betul dia karam di situ itu memesrakan tadi itu, yang pertama itu Muhammad yang tampak. Ya, kalau orang betul-betul diperjalankan itu yang pertama sekali ditampakkan itu Muhammad pada zahir dan batinnya itu. Dan sekalian alam itu. Itulah nur Muhammadnya ditampakkan pada dirinya. Baru ianya merujuk kepada Allah. Itu orang yang bersanad, orang yang betul diperjalankan Allah. Bukan dibalikkan. Allah dulu Muhammad tidak. Tidak. Kalau dibalikkan bermakna itu tarakinya dari atas ke bawah. Dia ada taraki itu dari atas ke bawah, bawah ke atas. Tetapi kalau seseorang yang betul diperjalankan Allah, dia berangkat dahulu daripada Muhammad. Baru merujuk kepada Allah. Tidak daripada Allah dulu merujuk kepada Muhammad, tidak. Kenali sifat baru naik ke zat. Ya. Begitu Bapak. Iya. Yang pertama sekali itu ada beberapa tahap itu biasanya Bapak. Kalau betul diperjalankan itu sebelum Muhammad itu ada lagi itu ditampakkan kepada dirinya. Ditampakkan kepada dirinya. Sebelum Muhammad itu ada juga itu. Baru Muhammad, baru Allah. Baru Allah. Di situlah bersandi 2 kalimat syahadat kepada dirinya. Baru bersandi 2 kalimat syahadat pada sekalian alam itu. Baru jalan kedudukannya itu. Baru mantap keyakinan tadi. Hakikat dan syariat sejalan betul-betul di situ. Tidak ada pernah bercerai lagi di situ. Nah ini keutamaan-keutamaan daripada zikir la ilaha illallah tadi itu mencapai kepada fana tadi itu. Maka fana tadi sampai ianya kepada makrifah, dan makrifah ini banyak juga makomnya. Karena wilayahnya wilayah zauq, wilayah rasa. Ada orang umpamanya hanya kepada di sini
Ada juga orang yang lebih dari itu, ada juga yang lebih dari itu, ada juga yang lebih daripada itu. Nah itu tidak bisa lagi diceritakan, itu wilayah sir masing-masing Bapak. Itu wilayah sir masing-masing itu. Iya, iya. Itu wilayah sir masing-masing. Kalau besar-besar wadah tadi itu bersyukurlah. Ya Buya, mohon izin pamit dulu undur diri itu. Terima kasih atas pencerahan Buya dan saudara-saudara semua. Ya sekalian perkenalan, saya baru masuk ke Buya ini kan dari apa tadi namanya, Ketua MPR, bukan artinya MPR Senayan ya, Ketua Majelis Pertiktokan Rakyat itu maksudnya Buya. Makasih, terima kasih semua pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya sedikit sambung tadi sebelum Rasulullah. Ada pandangan begini Dinda, mohon sedikit. Bahwa yang tadi keluar tadi itu dulu. Karena itu yang sangat dekat dengan Rasulullah. Apakah seperti itu pemahaman yang diri sejati tadi? Iya. Itu Bapak. Nah sebelum itu ada juga lagi Bapak. Dia bertingkat-tingkat itu. Ya. Itu dia. Artinya sebelumnya kan pasti ada dasar dulu dari sampai menuju ke sana pasti ada dasar dari guru dulu dikasih. Kan gitu. Betul. Jadi bila mana seseorang sampai pada wasul tadi itu dia tidak mengetikatkan dirinya Allah. Ah itu berbahaya di situ. Kadang-kadang orang hanya umpamanya saya sebatas ilmu saja kan. Nanti bisa kena itu. Saya ngaku saya Allah, saya tunjuk itu Allah. Tidak. Kalau orang yang betul-betul wasil itu dia hatinya itu ditarik oleh Allah sehingga tidak ada lagi tampak selain daripada Allah. Dia itu mewujudkan Allah. Yang ada itu hanya Allah. Disitulah sebagaimana nanti itu tampak pada dirinya. Bukan dirinya itu Allah, bukan alam itu Allah. Itu harus hati-hati mengetikatkannya itu. Banyak yang tergelincir di sini. Banyak tergelincir di sini. Iya, banyak sekali Din. Banyak sekali, bukan banyak sekali. Karena saya lihat di room susahnya kalau kita Allah berjalan ini, semua pohon tunduk la ilaha illallah auzubillah summa na'udzubillah. Itu sudah, untung saya waktu itu belum tahu triknya. Hampir saya suruh cabut. Saya punya rambut kan gua juga sudah putih nih. Saya suruh rubah jadi hitam. Untung saya belum tahu triknya. Orang-orang yang mengaku Allah itu. Seperti itu. Nah, Makasih banyak. itu, ya. Disinilah terkadang apabila seseorang tadi itu benar ianya diperjalankan dan benar pembimbingnya tadi itu dia mengarahkan itu. Kamu nanti sampai di sini hati-hati mengetikatkan katanya. Dikasihnya warning di situ. Baru dia sadar. Nah, bila makomnya itu sampai di situ pada fana saja itu sudah tidak terlihat lagi ke alam itu sama dirinya, sudah tidak terlihat lagi itu. Sudah yang tampak kepada dirinya Allah, sudah tampak kepada sekalian alam itu Allah. Itu orang yang fana, bukan bermakna dirinya Allah, bukan bermakna alam itu Allah. Tetapi hatinya itu dikaramkan Allah, sehingga tidak ada lagi selain daripada Allah. Disitulah kuliman la ilaha illallah itu. Maka pecahannya menjadi 4. Yang pertama, tidak ada setiap sesuatu kecuali asma Allah. Tiada setiap sesuatu kecuali afal Allah. Tiada setiap sesuatu kecuali sifat Allah. Tiada setiap sesuatu kecuali zat wajib wal wujud. Bukan bermakna zat bercampur dengan makhluk, bukan bermakna zat bercampur dengan makhluk, akan tetapi makomnya itu sampai kepada tauhidul zat. Itu la ilaha illallah yang pertama. La ilaha illallah yang kedua. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau maha melihat. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau maha mendengar. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau maha mengawasi. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau maha memelihara. Itu bab muraqabah. Yang pertama tadi bab tauhid, yang kedua bab muraqabah. La ilaha illallah yang ketiga. Tampak kebesaran Allah pada dirinya. La ilaha illallah. Tampak kebesaran Allah pada dirinya. Tampak kebesaran Allah pada sekalian alam. Sehingga nyata
Kulimah tadi, langit dan bumi beserta isinya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini bab musyahadah. La ilaha illallah yang keempat. Tiada yang ada hanya Allah. La maujud illallah. Bukan itu saja artinya, banyak lagi. Kita ini maujud, yang ada hanya Allah. Bukan bermakna kita Allah, bukan bermakna alam itu Allah. Akan tetapi etikat hati tadi itu, yang ada hanya Allah, kita ini maujud. Kita ada merampok daripada sifat Allah yang wujud, nafsi. Yang ada itu hanya Allah. Maka berkesesuaian dengan firman Allah, dia diskusi. Kujadikan makhlukai di dalam anak Adam itu ada kalbu, di dalam kalbu ada, di dalam makhlukai itu ada hati, dalam hati ada kalbu, dalam kalbu ada fuad, dalam fuad ada sagaf, dalam sagaf ada laban, dalam laban ada sir, dalam sir ada nur, dalam nur ada aku, kata Allah. Bermakna, sampailah ke pemahaman hatinya tadi itu yang memahami yang Allah anugerahkan kepadanya tadi itu, sehingga disitulah sifat aras tadi itu yang Allah tanamkan kepadanya. Ada sifat aras yang Allah tanamkan, ada sifat lauh mahfuz yang Allah tanamkan kepada seseorang tadi itu. Bukan bermakna dianya Allah, bukan bermakna alam itu Allah, akan tetapi etikat hati dan makom hatinya itu yang Allah tarik, yang dikatakan jazbah. Allah semata-mata. Di situ dia. Maka yang bab pertama tadi bab tauhid, yang kedua adalah muraqabah, yang ketiga adalah musyahadah, yang keempat wasilah. Wasil di situ. Wasil di situ. Nah, kalau misalnya sudah wasil dia di situ, itu makomnya sudah berbeda-beda lagi itu. Tergantung kadar dan kemampuan, maka para nabi saja itu makomnya berbeda-beda kemakrifatan. Sedangkan 4 sahabat saja itu daripada Rasulullah itu. 4 sahabat berbeda makomnya. Yang tinggi, yang di antara sahabat ini, yang 4 ini yang tinggi itu kemakrifatannya, wadahnya yang besar adalah Abu Bakar Siddiq yang tinggi. Maka wali itu pun juga berbeda-beda makomnya, kemakrifatannya. Maka ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali malamatiyah. Kita belum pernah sudah mengatakan mampanaga. Kita belum sudah mengatakan wali Allah. Waduh, kacau kita itu. Itu nggak boleh itu. Makan bawaan aja 3 masih bayar 1. Bagaimana dikatakan wali? Mungkin tadinya begini nih dah. Man kana akhiru qala la ilaha illallah ana rasul dahlal jannah. Akhir ucapannya pada saat dia terlepas ruh ini dari jasad, dia itu kalimat la ilaha illallah. Tentu ini bisa dilakukan bagi orang-orang yang sudah mempraktekkannya dan sudah menjadi karakter buat dia, sehingga menjadi refleks lah buat dia. Bukan nanti terakhir mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah mengucapkan. Tidak mungkin menurut saya. Ini adalah pejalan yang sudah menemukan kalimat itu, sehingga insya Allah dengan ridha Allah di akhirnya nanti di luar nalar, di luar kesadaran pun dia sudah berucap kalimat la ilaha illallah. Itu mungkin maksudnya ada hadis itu. Silakan Bu. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang ianya di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka jannah diperolehnya. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari itu. Di situ kan ada dasarnya ikhlas. Sebagaimana ikhlas itu adalah Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Ini sebentar lagi lampu kita padam ini. Apa kata Rasulullah? Jibril, apa rahasia daripada ikhlas itu? Lalu Jibril menjawab, aku bertanya kepada Allah tentang ikhlas itu, lalu Allah berfirman kepadaku, wahai Rasulullah,
Bunyi firman Allah adalah, ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku letakkan ianya kepada hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Bermakna rahasia Allah ikhlas ini. Ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku letakkan ianya kepada hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Bermakna itu kan kekasih Allah itu. Ikhlas itu adalah suatu kemurnian. Tidak memberi bekas ianya pada lagi, tidak ingat-ingat lagi pada pikiran. Nah, ini prosesnya makom ikhlas ini panjang itu. Kalau sudah ada makom ikhlas kepada seseorang itulah yang dikatakan rahasia Allah tadi itu. Rahasia aku, kata Allah, yang aku letakkan di hati hamba-hambaku yang ku kasihi, kata Allah. Sedangkan kita sholat saja masih mengingat, di mana letak ikhlasnya? Sedangkan kita memberikan kebaikan kepada orang masih ingat-ingat, di mana letak ikhlasnya? Sedangkan keikhlasan tadi itu tidak membekas kepada pikiran, ingatan, tidak bermain di telinga, pendengaran, bahkan mata kita tidak membayang-bayang lagi. Lenyap dia. Bagaikan kita minum air segelas tidak ada bersisa lagi. Begitu ikhlas. Dia tidak membekas, murni betul di situ. Nah, orang-orang ikhlas tadi itu ringan dia itu. Mengerjakan ibadah apapun udah ringan dia itu, nggak berat lagi itu. Refleks hatinya tadi itu gerak murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tergerak langsung hatinya itu. Refleks hatinya langsung mengerjakan itu. Kebaikan-kebaikan. Itu yang ikhlas. Di saat dia hanya melakukan kebaikan tadi itu, tidak ada dia ingat-ingat lagi. Tidak ada dia bercerita-cerita lagi, tidak ada itu. Karena aribillah itu, orang yang dikasih Allah itu, ibadahnya itu disembunyikan ya. Tidak mau dia menceritakan. Kalau orang menceritakan nanti itu diingat-ingatnya atau apa, menjadi ujub dan riak dia. Kalau kekasih Allah, aribillah itu tidak lagi dia. Jangan sampai kita menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan jangan pula kita menceritakan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Bertobat daripada keburukan, hindari kita mencerita kebaikan. Boleh kita mencerita sesuatu kebaikan apabila ada rujukan daripada perbuatan kita yang ditampakkan tadi itu. Bukan sebatas cerita, tetapi realita daripada zahir dan batin kita. Hati, lisan, pikiran, perbuatan sejalan, satu dalam satu kesatuan. Dia tidak membekas sama sekali ikhlas itu. Ada satu aliran di Sulawesi Selatan itu, kalau dia berzikir itu memang mulanya la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah turun illallah. Setelah illallah turun lagi Allah. Setelah turun Allah tinggal Cuman sayangnya kalau sudah begitu baku campur sudah perempuan dengan laki-laki, sudah tidak sadar. Nah, ini yang sedikit koreksi. Saya tidak menyalahkan, tetapi saya sedikit mempertanyakan. Bersikir, dia goyang. Dia la ilaha illallah. Dia goyang, kemudian illallah, Allah, tinggal terakhir. Itu pun dilakukan dengan berjamaah. Sampai masjid itu, kalau sudah di masjid sudah melakukan itu, sudah baku campur baru sudah
laki-laki perempuan sudah baku campur, bahwa itu di situ saya merasa tidak tepatnya. Mohon sedikit petunjuk. Dia kalau misalnya itu kan ada bimbingan tadi kan tarbiyah zikir ya Pak ya. Ya Pak Rahman ya, tarbiyah zikir itu, didikan daripada zikir tadi itu. Iya. Kadang kan ada juga kesurupan itu. Benar. Itu juga. Kadang kesurupan. Ada kesurupan, kadang-kadang air liurnya keluar itu, teriak-teriak ada juga itu. Nah itu ya minta maaf kita sebelumnya, kita mengambil dari hikmah daripada kejadian itu adalah iktibar untuk kita bersama. Yang ada sesuatu ketentuan itu tidak tertata dan tidak adanya aturan yang mengikuti pada yang sebenarnya. Sehingga terjadi seperti itu. Kenapa di situ bercampur? Apa yang bercampur di situ? Kebatinan jadinya. Maka kodam-kodam ataupun jin-jin melengket di situ menempel. Maka ada kesurupan di situ. Seharusnya di situ itu harus diingatkan dulu, apalagi berjemaah di situ. Boleh berjemaah, tetapi mursyidnya itu mengunci dahulu. Mengunci dahulu. Ada kuncinya itu. Untuk mengunci itu, disatukan dulu dengan dirinya. Semuanya. Baru tidak ada juga macam-macam yang saya lihat itu Bapak. Cuman inilah di dalam hal itu zikir yang sebenarnya itu adalah pindah dengan sendirinya, tidak dia diolah-olah dengan pemikiran atau nafsu kita, nanti bersabit dengan hawa kalbu kita juga tidak baik jadinya itu untuk zikir itu. Maka untuk mengamalkan untuk hal tersebut itu sanad zikir itu kan perlu itu. Sanad zikir tadi itu bagaimana adab berzikir itu, apakah kita betul-betul murni kita di situ. Harus ada adabnya